DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang Kota Layak Anak. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang Kota Layak Anak dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, dan Kepala OPD Pemkot Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Made Rian Diana Kartika. Rapat paripurna tersebut, pimpinan rapat memberikan waktu kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pandangan umum tentang Kota Layak Anak. Dari pandangan yang disampaikan ke 6 fraksi di DPRD Kota Malang, yang dimulai dari fraksi PDI Perjuangan dan ditutup dengan fraksi Damai, rata-rata meminta penjelasan Wali Kota Malang akan Ranperda Kota Layak Anak. Menurut data hadir yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD dari 45 orang, hadir sebanyak 36 orang. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Kota Layak Anak pada hari Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023 tepat pukul 14.01 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati pimpinan partai politik yang hadir dan hadirin yang berbahagia, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya atas izinnya semata pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 16 Januari 2023 lalu. Dan ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kota Malang pada Ranperda Kota Layak Anak. Namun sebelum rapat paripurna ini saya lanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna yang terhormat ini bahwa agenda kita adalah agenda tunggal, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Kota Layak Anak. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya akan saya panggil satu persatu dari masing-masing fraksi untuk langsung membacakan pandangan umum fraksinya. Yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan, Saudara DS Agus Mahenta MH. Waktu dipersilakan. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, mengawali pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Kota Layak Anak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Pendahuluan. 2. Pembahasan strategis. 3. Penutup. 1. Pendahuluan. Berdasarkan Permen PDA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha
yang berencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memenuhi hak-hak anak. Dengan kata lain, KRN adalah kota yang dibangun berdasarkan prinsip pemenuhan hak-hak anak, perlindungan anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang berencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuan umum Kota Layak Anak untuk membangun inisiatif pemerintah kota untuk mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak, Convention on the Right of the Child, dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan. Pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Demikian pada umum fraksi PDI Perjuangan tentang perancangan peraturan daerah tentang Kota Layak Anak. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari wali kota dan jajarannya. Segala kritik, saran, pendapat, dan masukan yang kami berikan ini bisa menjadi salah satu bahan acuan pembangunan Kota Malang yang cerdas dan berperadaban. Atas segala kekurangan apa yang telah kami sampaikan, dengan setulus-tulusnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyetir apa yang dikatakan seorang filsuf. Kebetulan beliau adalah aktif di media. Beliau mengatakan, ada 5.000 penyakit yang menurun. Hanya satu yang tidak menurun, yaitu kemiskinan. Untuk itu, untuk menyelesaikan kemiskinan, tentunya dengan pendidikan. Karena pendidikan akan memotong cari kemiskinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Ahmad Ari Sulaiman, DPD, waktu dipersilakan. Para wakil ketua dan anggota DPD Kota Malang yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang yang terhormat, para staf ahli, para asisten dan segenap DPD Kota Malang yang terhormat, pimpinan partai politik, para wartawan dan hadirin yang berbahagia. Maka dari itu, kehadiran dan peran dari anak-anak sebagai bagian dari anggota masyarakat juga sama pentingnya dengan peran orang-orang dewasa lainnya. Mewujudkan Kota Layak Anak, yakni kota dengan sistem pembangunan berbasis hak anak dengan tujuan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Sebuah kota akan bisa dikatakan layak untuk anak jika kota tersebut telah memenuhi 24 indikator yang mencerminkan 5 klaster anak yang terdiri dari pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan perempuan, dan kegiatan budaya, dan yang terakhir adalah perlindungan khusus. Dari uraian di atas tersebut tergambar bahwa ada tantangan besar untuk mempercepat implementasi anak di tingkat orang tua maupun masyarakat di Kota Malang pada masa kini dan masa yang akan datang. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebelum melanjutkan pembahasan pada proses selanjutnya, baik melalui rapat kerja komisi dengan perangkat daerah maupun pembahasan di internal pansus DPD Kota Malang, dengan ini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai pengajaman atas dokumen Kota Layak Anak Kota Malang yang sudah kami terima sebagai penghayat literasi untuk proses pembahasan selanjutnya sebagai berikut. Terkait pemberdayaan keluarga, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah untuk diadakan program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak di Kota Malang. 5. Terkait kemitraan dan jaringan Kota Layak Anak, bahwa kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak ini perlu dijelaskan lagi di sini. Kami tanyakan lebih di mana saja yang jadi mitra kerja Kota Layak Anak di Kota Malang dan bagaimana program Kota Layak Anak ini dapat memenuhi hak dan perlindungan anak di Kota Malang. Mohon dijelaskan. 6. Institusi perlindungan anak. Kami mendorong pemerintah Kota Malang untuk mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak di Kota Malang dengan melibatkan kelembagaan atau terkait. 7. Pemerintah Kota Malang sudah menyiapkan banyak taman bermain untuk anak dengan membangun alun-alun di hampir semua kecamatan di Kota Malang. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa minta penjelasan seberapa besar daya tarik orang tua untuk mengajak anak-anak bermain dengan memanfaatkan taman bermain tersebut. 10. Produk hukum yang ramah anak, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyarankan bahwa pemerintah Kota Malang perlu mempelajari cara anak memenuhi hasrat
mendapatkan tempat bermain dengan mengikuti cara anak dan bersedia bekerjasama dengan mereka untuk menata ruang yang ada, seperti bagaimana mereka menggunakan ruang dan apa yang mereka inginkan. Untuk itu, agar menekan rasa kekhawatiran tersebut, apa langkah pemerintah Kota Malang? Mohon penjelasan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang kota layak anak, dengan harapan semoga pembangunan ke depan untuk masyarakat Kota Malang bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Haji Ahdiat Sabrul SKMM, waktu dipersilakan. Pantun terbuka tahun 2023 telah tiba, dimulai dengan perbaiki akhlak. Selamat datang di ruang sidang paripurna pembahasan dalam perda kota layak anak. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang terhadap perda tentang kota layak anak. Serta selalu kita sampaikan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju umat yang rahmatul alamin. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mengawali penyampaian pandangan umum fraksi ini, maka izinkan kami dari fraksi PKS untuk menyampaikan terima kasih yang pertama pada Wali Kota Malang yang telah menyampaikan sambutan dalam menghantar rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang kota layak anak pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2023 kemarin. Mewujudkan kota layak anak atau kota ramah anak menjadi salah satu hal yang saat ini perlu diterapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mencermati dan mempelajari materi yang ada, maka kami fraksi PKS memberikan pandangan, tanggapan, dan pertanyaan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang kota layak anak antara lain sebagai berikut. 1. Kota layak anak adalah kota yang harus mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan yang berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka diperlukan konsep yang matang sehingga dapat mengakomodir kebutuhan anak dengan baik. Dalam perda ini mengatur tentang pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah untuk menjamin terpenuhinya anak-anak yang diatur dalam peraturan daerah. Program apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan hal tersebut? Mohon penjelasan. Adanya kota layak anak di daerah sekolah penggerak dan merdeka belajar, tentu impian dan potensi yang dimiliki anak akan berkembang optimal. Bagaimana langkah mengoptimalkan potensi anak? Mohon penjelasan. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dan meridhoi langkah-langkah kita. Amin. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, Saudara Randi Gaung Muharani Islam, waktu dipersilakan. Pandangan umum fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah kota layak anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Di Indonesia, permasalahan perlindungan anak masih menjadi isu utama. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban banyak terjadi di beberapa daerah, termasuk Kota Malang. Berdasarkan hasil laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh BPS yang dibuat terbit tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPP dan BA menunjukkan bahwa sebesar 4% anak Indonesia mendapat kekerasan dalam lingkungan keluarga dalam berbagai bentuk. Ini berarti bahwa setiap 100 anak Indonesia terdapat 4 anak yang mengalami tindak kekerasan.
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus dari perjuangan bangsa, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjaga pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Dalam pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan suatu regulasi yang mengikat dan dukungan yang baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang konsisten dan memadai. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembinaan yang berlangsung secara terus-menerus demi kemajuan hidup anak, maka beberapa aspek perlu diperhatikan, meliputi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, serta perlindungan sebagai kemungkinan yang akan membahayakan mereka serta bangsa di masa depan. Oleh karena itu, anak harus dijaga dengan baik, karena statusnya masih dalam pertumbuhan secara fisik dan mental. Dan yang terakhir adalah komitmen pemerintah Kota Malang dengan adanya peraturan daerah kota layak anak yang akan disusun. Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah Kota Malang dan seluruh stakeholder tidak hanya membuat peraturan daerah dan menjalankan untuk sekedar menggugurkan kewajiban atau sekedar formalitas, namun juga harus berkomitmen bagaimana agar target untuk menuju kota layak anak terwujud sesuai harapan guna mewujudkan bibit unggul untuk generasi bangsa ke depannya. Demikianlah pandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah kota layak anak. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, serta kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam 18 Januari 2023, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Malang, Wakil Ketua Dalita Setiawati ditandatangani Charles Samuel Pasar. Saudara Suryadi SPD MM, dipersilakan. Sebelum membacakan pandangan umum, saya juga tergoda untuk membacakan pantun. Pohon meranti berdaun jati, buahnya dimasak menjadi roti. Terima kasih kepada Pak Madi, Pak Wali, dan Pak Serda yang telah baik hati. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Kota Malang Kota Layak Anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama, sesuai amanat Perpres nomor 25 tahun 2021 bahwa pemerintah kabupaten kota diharapkan mempunyai peraturan daerah tentang kota layak anak sebagai dasar hukum pelaksanaan program kota layak anak menjadi ritual dan memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi pemerintah Kota Malang untuk berinovasi, berkreasi agar program KLA dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal daerah. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan apakah dalam Ranperda KLA ini sudah cukup mengatur dalam dan mengakomodasi terkait dengan potensi dan kearifan lokal Kota Malang. Mohon penjelasan. Yang kedua, dalam mewujudkan kota layak anak diperlukan adanya komitmen penerapan konsep kota layak anak dan sasaran yang ingin dicapai. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan peta jalan atau roadmap target sasaran yang tidak dicapai dan dengan ditetapkannya peraturan daerah KLA ini. Mohon penjelasan. Yang ketiga, dalam rangka melindungi, menghormati harkat martabat anak serta pemenuhan hak-hak anak, fraksi Partai Golkar menanyakan apakah dalam Ranperda Kota Layak Anak ini sudah mengatur terkait dengan perlindungan hak-hak yang dijamin oleh hukum, di mana perlindungan hak hukum tersebut harus memberikan manfaat bagi setiap individu. Mohon penjelasan. Semoga kerja keras kita semua bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang menuju Kota Malang yang bermartabat dan senantiasa dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teriring permohonan maaf manakala terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penulisan serta perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, salam puji suara. DPRD Kota Malang, OPD Kota Malang. Selanjutnya fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia, Saudara Indah Nurdiana SDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Malang beserta jajaran eksekutif, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala staf vertikal, pimpinan partai politik, rekan-rekan wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah SWT karena atas karunia-Nya kita masih diberikan semangat dan juga kekuatan untuk membangun Kota Malang yang kita cintai ini dengan berkeadilan dan berkemajuan, sehingga pada keadilannya tercipta masyarakat adil dan makmur serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Bapak Paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat Paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang kota layak. Setelah Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mencermati dan mempelajari sambutan Wali Kota Malang dalam penjelasan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang kota layak anak, rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang kota layak anak, hasil rapat Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang. Maka Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang pada kesempatan ini menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang jika anak merupakan anugerah yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari penerus perjuangan dalam upaya mengisi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. 5. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang jika pendidikan karakter anak sangat penting dalam menyiapkan generasi mendatang. Terkait hal ini mohon penjelasan langkah apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam upaya meningkatkan pendidikan karakter pada anak. Mohon penjelasan. 6. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang kasus perlindungan anak khususnya di Malang masih banyak terjadi. Padahal perlindungan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak terutama pertumbuhan secara psikologis. Terkait hal ini, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mohon penjelasan. Langkah apa yang akan dilakukan dalam upaya mencegah kasus perlindungan agar tidak terulang kembali dan anak bisa tumbuh secara baik? Mohon penjelasan. 7. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang ada anak penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Terkait hal ini mohon penjelasan. Langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Kota Malang? Rapat Paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum Fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap Perda tentang kota layak anak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan hati para hadirin dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang 18 Januari 2023, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Ketua Haji Mahfud SS, ditandatangani Capstan Berbangsa. Merdeka! Terima kasih Bu Indah. Dengan berakhirnya semua fraksi menyampaikan pandangan umum tadi. Usai ke-6 fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Kota Layak Anak, rapat paripurna kemudian ditutup. Dan rencananya DPRD Kota Malang akan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi pada Senin pekan depan. Diawali dengan doa, marilah kita tutup paripurna ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Kota Layak Anak pada hari ini Rabu tanggal
14 Januari 2023 tepat pukul 15:01 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian. Maaf bila terdapat kesalahan. Dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, setelah mendengarkan pandangan umum masing-masing fraksi yang ada di DPRD, tadi ada beberapa substansi. Yang pertama, seluruh fraksi mengapresiasi terkait dengan diluncurkannya, dibahasnya daripada Perda Layak Anak ini. Ada substansi lain yang bersifat pertanyaan, saran, masukan yang disampaikan oleh fraksi. Tentu itu akan kita jawab pada saat rapat paripurna berikutnya, supaya pertanyaan, saran, dan lain sebagainya tadi menjadi jelas keberadaannya. Nah, bagaimana di Kota Malang? Di Kota Malang ini, alhamdulillah, walaupun perdanya dibahas sekarang, tapi ketentuan di atasnya kan sudah berjalan sejak dulu. Maka bisa diartikan bahwa Malang untuk merespon daripada Kota Layak Anak ini sudah bersama-sama kita laksanakan. Yang pertama, kaitan perencanaan. Saya kira di Kota Malang kita tahu semua ada musrenbang tematik ya, tentang anak, dan itu sudah sekian tahun dilaksanakan di Kota Malang. Semua tahu. Hal-hal yang diputuskan di musrenbang itu dimasukkan di dalam rencana kerja daerah, perangkat daerah, dan akhirnya dibahas di dalam APBD dan selanjutnya dilaksanakan. Maka tidak heran sekarang banyak muncul taman anak, kantor yang ada tempat bermain untuk anak, termasuk ruang-ruang laktasi bagi ibu yang memerlukan bagi anaknya. Nah, terus apakah persoalannya selesai dengan itu? Tidak, masih banyak ya kekerasan, pembulian terhadap anak. Sehingga dengan perda yang sekarang dibahas ini wujud daripada kesungguhan, keseriusan. Kita sudah laksanakan, sekarang malah dikuatkan, diterbitkan perda ini supaya seluruh stakeholder yang ada di Malang, termasuk pemerhati daripada masalah-masalah anak, ya, eksekutif, legislatif, dan kelompok-kelompok strategis yang ada di Malang itu peduli terhadap masalah Kota Layak Anak, termasuk keselamatan daripada anak Malang. Prosesnya kita ada nunggu jawaban wali kota dulu terhadap pandangan umum fraksi. Setelah jawaban wali kota, kita akan membentuk langsung pansus. Ya, nanti pansus adalah putusan dari masing-masing fraksi. Kita menargetkan maksimal minggu pertama Maret sudah akan kita sahkan. Kenapa kita mengejar waktu di awal ini? Karena minggu kedua Maret LKPJ sudah masuk, bahasan-bahasan lain banyak, perda baik KUA PPAS APBD Murni 2024 juga sudah masuk, sehingga ini mumpung di awal kita akan fokus menyelesaikan masalah ranperda Kota Layak ini. Minggu pertama Maret. Apa yang latar belakangi munculnya ranperda Layak? Yang pertama, Pemkot melihat mereka tidak ada dasar hukum dalam hal jika ada laporan tentang bullying anak, sesama anak. Terus kemudian tidak bisa, Satpol PP pun tidak bisa menindak. Yang sekarang langsung adalah di Polres, PH langsung yang bergerak di perlindungan anak. Nah, ini sehingga diperlukan di sisi lain itu kita pingin APBD itu benar-benar mengalir pada pendidikan anak. Jadi kita harapkan nanti dengan perda ini ada hak-hak khusus yang didapatkan oleh anak, baik itu dari sisi tempat hiburan untuk mereka, ruang terbuka yang lebih banyak, itu akan bisa dengan perda ini. Simon Alfredo melaporkan.